Saya siap mewakafkan diri saya untuk mendampingi Pak Munafri menjadi wakil wali kota Makassar di periode 2024-2029. Niatnya untuk memuliakan kota Makassar, dan tentunya pemimpin-pemimpinnya juga harus memperlihatkan kemuliaan tersebut dan demi kemuliaan warga. Tanpa cara. Masya Allah. Mantan ya. Aja. Dan setelah 2 tahun itu saya dilamar Pak Ilham. Waduh, tragedi menjadi memori. Saya kumpulkan anak-anak saya bilang, kasih lihat nak kalau ayahmu tidak bersalah. Ayahmu bukan koruptor. Ibu lebih suka gunung atau pantai? Kopi atau teh? Kebetulan guru besar saya itu kecerdasan buatan AI. Ibu melihat dilema AI itu seperti apa? Saya tidak melihat sebagai suatu dilema. Dilema. Tapi enjoy ngobrol pintar. Oke, assalamualaikum pemirsa Tajam News. Hari ini kita ada di salah satu segmen kita, ya, namanya ngopi, ngobrol pintar. Alia Mustika Ilham, politisi Partai Demokrat dan juga sebagai calon wakil wali kota Makassar untuk periode 2024-2029, menghadiri undangan dari Tajam News untuk berbincang hangat dengan Prof. Indra Bayu di studio podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Dalam perbincangan tersebut, Alia menyatakan komitmennya untuk mengabdikan diri demi kemajuan dan kesejahteraan kota Makassar jika kelak terpilih. Pasangan Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar untuk periode 2024-2029. Hari ini saya ada kedatangan tamu yang luar biasa tentunya. Ya, cantik sekali. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mustika. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Aduh, ini panas-panas kayak gini. Kita ngobrolnya tentang pinter-pinter tapi agak horor juga. Ya. Boleh Bu ya? Boleh. Boleh dong. Iya. Katanya Ibu calon wali ya? Insya Allah ya. Amin. Mohon doanya. Insya Allah kita akan doakan. As long as yang mana terbaik buat kota Makassar kita yang tercinta Ibu ya. Sebelum saya masuk ke situ Ibu, saya habis riset loh tentang Ibu. Ibu, kesehatan nih. Karena akhir-akhir ini terjadi bully, banyak kasus. Teman-teman yang ambil spesialis, ya sampai ada kasus bunuh diri. Menurut Ibu gimana tuh? Apa memang ini spesialis, bully, tindakan keras atau perundungan ini? Dan mau sampai kapan seperti itu? Menurut Ibu gimana? Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa podcast daripada Ngopi Ngobrol Pintar ya, yang mana hostnya di sini adalah Profesor Dr. Indra Bayu ya, yang satu alma mater sama saya di Unhasa. Kita di IKA Unhasa. Dan juga pemirsa lainnya. Ya. Tentunya saya merasa sangat terhormat sekali bisa hadir di sini dan juga bisa bertukar pikiran, berdiskusi dengan Prof tentunya, dan juga tentunya yang pemirsa-pemirsa lainnya yang ikut dalam ngopi ini, ngobrol pintar ini. Terkait daripada tadi pertanyaan Prof tentang PPDS, mohon maaf Prof, nantinya karena kami ini masih dalam masa reses. Kami belum memanggil Menteri Kesehatan keterkaitan daripada itu, insya Allah minggu depan, karena minggu ini sesungguhnya teman-teman semua sibuk dengan organisasi politiknya masing-masing. Ada yang Munas, ada yang Muktamar, ada yang Rakernas ya. Nanti minggu depan kita sudah mengagendakan untuk memanggil terkait daripada PPDS tersebut, khususnya Menteri Kesehatan dan tanda kutip Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya. Nanti kita tunggu daripada RDP tersebut, daripada raker tersebut, apa saja yang menjadi permasalahan pokok ya. Karena kami sesungguhnya di sini fungsinya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan daripada kontrolnya kami menunggu dulu, karena kami tidak mungkin sebagai wakil rakyat hanya mendengar sepihak saja. Nah, kami juga membutuhkan bukti-bukti dan juga tentunya menghadirkan juga daripada pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu. Iya. Tapi udah banyak di viral ya,
terkait. Bahkan di salah satu podcastnya Mas Dedi saya lihat ada kemarin spesialis yang diundang yang mundur dari itu. Berani mendeklar secara terang-terangan apa yang terjadi. Kira-kira Ibu masih butuh konfirmasi dari Menkes? Oh iya dong. Termasuk dari ID sendiri juga? Oh iya. Misal? Iya. Kita tidak mungkin, karena kami kan sebagai wakil rakyat yang tidak juga harus mendiskreditkan atau mendengar sepihak atau langsung memvonis, ya. Karena fungsi kami kan adalah sebagai wakil rakyat. Kami harus mendengarai, ibaratnya kami sebagai mediasi antara pihak pemerintah dan juga dari para pihak terkait, khususnya di sini dalam tanda kutip masyarakat, ya. Jadi kami tidak bisa ini, dan kami harus mendudukkan bersama. Nanti setelah daripada perembukan itu, dari pertemuan itu, dari hasil daripada RDP itu, ya nanti ya kami akan membuatkan satu komitmen bersama. Komitmen bersama. Jadi you should listen from both side. Ya, karena Ibu adalah wakil rakyat. Artinya masih wakil rakyat dong sekarang ya? Alhamdulillah masih. Saya dalam masa persiapan pensiun tanggal 1 Oktober nanti. Saya pensiun emang? Iyalah. Oh iya. Karena saya tidak menjadi wakil rakyat nanti untuk di periode 2024-2029 ini. Nah, ini mungkin menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mungkin jadi qadarullah Allah, ya. Sehingga waktu nami saya pulang kembali ke Afan. Gak lupa juga jargon. Ya. Waktu nami karena alhamdulillah saya sudah pernah mendapatkan amanah duduk sebagai wakil rakyat. Sebelumnya ketua tim penggerak PKK dalam hal ini menjadi pendamping Pak Ilham pada saat menjabat wali kota. Ya, selanjutnya saya diberikan amanah juga menjadi wakil rakyat keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan untuk duduk di parlemen, alhamdulillah. Dan pada saat itu juga saya selama 2 periode saya juga mendapatkan penghargaan Inspiring Woman, ya, dari parlemen, alhamdulillah. Dan nah inilah, karena dengan perjalanan masuk ke periode ketiga, ya mungkin terlalu banyak persaingan juga, ya. Mungkin terlalu banyak persaingan, terlalu banyak juga trik-trik ya yang dilakukan oleh lawan politik. Karena memang kita bersaing bukan cuma 1, 2, 3 pasang saja ibaratnya pilkada ini, tetapi ratusan kompetitor, ya. Wah, dia masih takut sama persaingan? Saya tidak takut. Saya tidak pernah takut. Kalau saya bukan petarung, saya tidak bertarung lagi, bro. Oke, fighter dong ya. Wah, karena memang basic daripada prinsipnya kalau sudah orang bergelut dalam politik, siap harus menjadi petarung. Harus jadi petarung. Nah, karena memang yang diperebutkan ini adalah jabatan politik. Bukan sebagai pimpinan perusahaan, mohon maaf. Terkadang banyak yang salah menafsirkan seperti itu. Ya. Nah, untuk itu saya atas restu suami dan juga izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya setelah mencukupkan daripada kelengkapan administrasi untuk maju di pilkada wali kota, ya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya siap mewakafkan diri saya untuk mendampingi Pak Munafri menjadi wakil wali kota Makassar di periode 2024-2029. Mohon doanya. Amin. Kalau terkait yang satunya lagi tenaga kerja, ini banyak sekali PHK loh. Ya. Seluruh Indonesia tapi ya. Sebelum kita masuk ke Makassar nih, kita bicara bangsa dulu deh, Bu. Menurut Ibu gimana tuh? Ya, memang sangat miris sekali ya, Prof. Karena ada kesenjangan hidup masyarakat selama ini. Tapi kalau saya nantinya diberikan amanah untuk menahkodai Kota Makassar ini menjadi perhatian saya bersama dengan Pak Munafri, ya, bagaimana memperhatikan kesejahteraan masyarakat, karena sesungguhnya hal-hal yang tidak terlalu penting menjadi misalnya pemborosan anggaran itu kita fokuskan di pendidikan, tenaga kerja, dan juga kesehatan, ya. Nah, untuk itu ya saya setelah mendaftarkan diri nanti insya Allah tanggal 29 Agustus bersama Pak Munafri mendaftarkan diri di KPU. Tentunya setelah melakukan pendaftaran nanti akan mengadakan deklarasi yang mengundang beberapa partai pengusung kami. Dan setelah deklarasi tersebut
kami menyempurnakan visi misi kami untuk ke depan untuk kemuliaan masyarakat Kota Makassar di tahun 2024-2029 ini. Saya juga mohon dengan sangat secara pribadi ya kepada Prof Bayu, siapa tahu siap juga menjadi mentor kami ya, dan juga bisa memberikan masukan kepada kami, dan juga mungkin mohon maaf bisa jadi bagian daripada tim pemenangan kami. Alhamdulillah kami membuka diri ya. Terima kasih sebelumnya Prof. Tapi terlepas dari itu Prof, kami juga tetap terbuka untuk umum ya, terbuka secara luas ya, bagaimana memberikan kesempatan orang-orang yang khususnya para pakar-pakar ya memberikan kami masukan terkait daripada ya insight itu kami perlu, karena sesungguhnya kota ini bukan milik kami pribadi ya, ini milik kita bersama ya, karena kita niatnya untuk memuliakan Kota Makassar ya, dan tentunya pemimpin-pemimpinnya juga harus memperlihatkan kemuliaan tersebut dan demi kemuliaan warga. Nah, itu Kelihatan sudah terlatih ya. Siapa dulu dong guru politik? Oke. Saya tidak mungkin begini kalau bukan guru politik. Saya Ada sufunya ya. mantan pacar. Masya Allah. Mantan ya. Aja. Wah, betul, yang sekarang jadi Mentor saya. Dan insya Allah nanti jadi ketua tim pemenangan saya. mantap. Bu, Iya. adik-adik kita bilang itu saya jadi tersentil. Memangnya ada pemborosan anggaran? Memangnya ada pemborosan anggaran tadi kita bilang itu. Iya, maksud saya dalam hal begini. Jadi kalau hal-hal yang tidak terpatri untuk kepentingan masyarakat, ya barangkali kita bisa nantinya ke depan. Kalau ini di pemerintahan saya, ya insya Allah itu kita fokuskan kepada program pro rakyat. Itu. Mungkin ada perlu tim khusus untuk itu ya. Ya, termasuk Prof. Memastikan duitnya nggak boros. Ya. Ya, jangan sampai boros. Kasihan rakyat kita banyak yang makin miskin nanti. Ya. Distribusi normalnya ini Bu, saya rasa Ibu pasti sudah baca dong ya, bahwa nanti yang golongan middle income dengan keadaan inflasi kita seperti ini ya, yang middle income akan dipaksa. Kalau dia hebat maka dia bisa masuk ke high income. Tapi kan kemungkinan itu kecil Bu. Kemungkinan mereka terpaksa turun menjadi low income. Uang UMR yang ada selama ini akan jadi tidak cukup. Ya. Dengan inflasi seperti ini, bakso yang mungkin sekarang 20 ribu, nanti satu mangkok jadi 100 ribu karena inflasi itu. Ibu, ada strategi enggak kira-kira ke depan? Karena kebetulan saya 2 periode jadi wakil rakyat dengan bermitra dengan BKKBN. Oke. Bagaimana kita penekanan jumlah penduduk daripada khususnya untuk calon-calon pengantin. Kita berikan pemahaman karena alhamdulillah selama ini juga terkait daripada itu kami bersama dengan beberapa kementerian ya memberikan sosialisasi khususnya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB ya. Kami membekali, kalau dulunya kan kita kalau mau kawin, mau menikah Prof tidak dikasih ke sosialisasi. Sekarang alhamdulillah sudah ada program pemerintah seperti itu. Wejangan sosialisasi Prof. Jadi 3 bulan diberi pembekalan sehingga nanti kalau lulus daripada sosialisasi tersebut menerima sertifikat. Ya, nah itulah disebutkan pemahaman dan juga tentunya kebetulan juga saya masih bersama dengan mitra kami di Komisi 9 dengan BKKBN tiada henti-hentinya melaksanakan sosialisasi ke bawah ya terkait daripada merangkul orang tua yang mempunyai anak usia yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke perkawinan. Istilahnya catin, calon-calon pengantin. Ya, bagaimana orang tua tersebut membekali anak-anaknya, yang mana pemerintah menyarankan kepada anak-anak kita minimal usia perkawinan untuk perempuan 21 tahun, untuk kaum pria 25 tahun. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan diri baik dari segi mental ya, dari segi fisik, tentunya dari segi perekonomian ya. Bagaimana seorang laki-laki kenapa 25 tahun supaya mempersiapkan diri, karena nantinya kan mereka menjadi kepala rumah tangga. Begitu juga dengan ibunya. Nah, golden age ya, yang dalam kandungan 1000 hari perkawinan 1000 hari kelahiran itu kan memang harus mempersiapkan daripada ibunya sendiri
dari ibu anak yang dikandung tersebut, ya, supaya tidak melahirkan anak yang terkategori stunting, ya. Nah, untuk itu ya kami ikut mensupport juga program pemerintah selama ini dan juga terus-menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait daripada program pemerintah khususnya dari BKKBN ini, bagaimana anak-anak generasi muda kita ini tidak cepat menikah, ya, dalam bagaimana mempersiapkan dirinya baik dari segi pendidikannya juga tentunya, ya, dan juga tentu dari paling penting adalah perekonomian. Gitu. Tapi kan masih panjang itu, Bu. Apanya? Istilahnya kalau dalam konteks semua prepare anak mudanya, apalagi dihubungkan dengan pernikahan. Tapi sekarang masalah urgensi kita yang paling penting adalah memang penghasilannya sudah chaos nih. Ya, Udah nukit aja. Nah, kira-kira nanti kalau Ibu jadi pewali nih, insya Allah, Bu, ya. Amin. Ini kan butuh strategi khusus, gerak cepat dengan APBD yang terbatas dan lain-lain. Kira-kira langkah tepat jitu menohok jantung yang bisa langsung menyelesaikan masalah ini supaya kita tidak betul-betul jatuh ke jurang kemiskinan. Ada nggak kira-kira Ibu bayangannya Untuk antisipasi ini? mengantisipasi itu? Ya, tapi kan tidak secepat kita membalikan telapak tangan dalam, ya memang sih dalam mewujudkan visi misi kan juga pasti kita juga butuh support dan butuh juga perangkat-perangkat, ya. Tidak harus pada saat kita dilantik atau kita terpilih terus tiba-tiba kita sudah langsung janjikan kalian masyarakat sejahtera. Ya. Seperti itu juga, kan? Tapi kan semua butuh proses, Prof. Jadi karena ada program terstruktur, Iya. ya 5 tahun ke depan. Ya. Nah, makanya kami bertekad setelah mengadakan deklarasi kami akan mengumpulkan juga beberapa pakar. Ya, dan ini tentunya mohon maaf, Prof, dari sekarang saya mengundang Prof dengan hormat, ya. Nanti kami butuh masukannya juga, ya. Dan juga tentunya mengundang partai-partai pendukung kami, pengusung kami terkait daripada visi misi ke depan, ya, seperti apa kemuliaan kami untuk memimpin Kota Makassar ini yang kita cintai bersama. Ya, jadi kami tidak secara serta-merta egois saja karena kemauan sendiri saja atau karena embel-embel ada titipan atau apa, tidak. Kami secara terbuka insya Allah nanti setelah deklarasi kami akan mengundang dan melengkapi dan menyempurnakan visi misi kami yang nantinya akan kami persembahkan pada masyarakat Kota Makassar. Emangnya sebelumnya ada yang nitip-nitip, Ibu? Hah? Ada yang nitip-nitip? Bukan nitip, Prof, tapi kan terkadang juga misalnya ada individu yang ingin tampil terus karena ada satu hal dan satu hal itu. Oke. Ya, I see. itu. Oke. Ya, saya tidak mungkin. Ya. Oke lah, itu tadi intermezzo doang, Ibu. Ya. By the way, tadi kan agak tegang. Langsung kita masuk ke visi misi dan lain-lain, kita nyantai-nyantai dulu lah, Ibu, ya. Ya. Back to your childhood, masa kecilnya Ibu. Jadi pengen tahu nih. Saya udah riset sih, tapi saya pengen dengar dari versi Ibu sendiri. Bu, Ya. di masa Ibu, mulai dari TK, SD, SMP, ada nggak ya kira-kira pengalaman yang menurut Ibu sangat menarik? Saya yang paling menarik, bukan paling menarik, yang paling membekas dalam hati saya pada saat saya diberangkatkan haji orang tua saya, waktu itu masih gadis, dan saya ikut dalam tragedi Mina. Terowongan Mina. Tuh, saya jalan berempat dengan sahabat abah saya, ya. Kebetulan beliau almarhum membawa 2 istrinya dengan niatan kesian mungkin di akhir hayatnya itu ingin mendamaikan kedua istrinya. Dan pada saat kami melintas di terowongan Mina tersebut, kami jalan berempat, saya dititipkan abah saya ke almarhum Pak Hamrat, ya, Pak Asis Hamrat waktu itu. Saya jalan berempat, 3-tiganya meninggal. Tahun 90-an, Bu, ya, kalau saya Iya. nggak salah ingat, ya. Ya, Sama si SMP tuh. saya masih gadis. Dengar berita di radio, Iya. waduh, Saya anak Mina jatuh. 21 tahun itu. 1 tahun. Ya, itu tidak Ada traumatik nggak, Bu? ada sampai sekarang. Jadi saya kalau melaksanakan atau melihat orang banyak itu, saya pasti otomatis siapapun di samping saya itu pasti saya langsung rangkul. Apalagi kalau saya melaksanakan ibadah tawaf itu kan berhimpit-himpitan atau apa. Itu pasti saya. Jadi kayak Pak Ilham sudah tahu, anak-anak saya sudah tahu, pasti dia dekat saya itu karena saya tidak mau. Jadi kalau ini pokoknya adalah
Walaupun padahal sudah sekian tahun ini Prof, sudah 30 Masih tahun. ada ya, subconscious ya. Iya, ya itu. Jadi itulah karena disitulah saya melihat dan saya yakin betul kalau memang belum ajalnya Ya Allah tidak akan ambil. kan tidak akan ambil. Karena betul-betul saya waktu itu pasrah, sepasrah-pasrahnya. Tapi pada saat kondisi yang tragis tersebut, almarhum Pak Aziz Hamrat itu mengatakan, nak, baca nih bacamu. Betul? Karena saya juga harus lindungi tante-tantemu. Jadi kan kanannya yang pertama, yang kedua kiri, saya di sebelahnya yang kedua. Jadi baca-baca apa yang keluar ini, Bu? Wah, Semua baca-baca. semua. Wah. Ya, jadi saya betul-betul pasrah, saya betul-betul saya berpikir juga karena kan waktu itu kita sudah kalau memang sudah jalannya, sudah memang takdirnya, sudahlah kan kemarin kita sudah wukuf, sudah ibaratnya ini kita sudah pengakuan dosa. Ya, betul. Jadi kalau Tuhan mengambil, tetapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah 2 tahun itu saya dilamar Pak Ilham. Waduh, tragedi menjadi memori. Weh, kayaknya luar biasa. Alhamdulillah Prof. Itu kan yang sedih, Bu, yang traumatis. Kalau yang menyenangkan ada nggak kira-kira? Yang menyenangkan pada saat Pak Ilham bebas dari pesantren kehidupan. Waktu keadaan itu, Ibu merasa adil nggak sih? Do you think it's fair? Ya, kan kita manusia biasa Prof. Karena yang saya dengar dari masyarakat sendiri, ya kita dengar tahu lah, teman-teman banyak yang berbicara, kayaknya enggak adil buat Bapak sih, Pak. Ya, tapi kan kita sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum, ya kita terima saja, walaupun memang sebenarnya hati kecil kita memberontak. Yes. Tetapi bagaimana saya membentuk anak-anak, kepribadian anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa tampil dan punya percaya diri. Tugas saya itu. Jadi waktu Pak Ilham sudah divonis masuk dalam ke pesantren kehidupan, saya kumpulkan anak-anak saya bilang, kasih lihat nak kalau ayahmu tidak bersalah. Ayahmu bukan koruptor. Dan kalian harus jadi di tangan ibu, perlihatkan sama orang. Angkat mukamu kalau kita bukan keluarga koruptor. Ya. Dan alhamdulillah Prof, saya dengan 4 anak, alhamdulillah mereka juga memperlihatkan kalau toh juga memang yang sangat traumatik itu anak saya yang ketiga. Kebetulan dia kan tamat SMA terus diterima kuliah secara lulus tes ya di Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin. UNAS juga. Ya. Dan dia juga diterima di BINUS pada saat itu. Saya dalam keadaan gamang karena kami ini ibaratnya di keluarga kami ini sudah pernah merasakan di titik nol kehidupan. Yang mana apakah itu kita tuh harus mempersiapkan diri, apakah kita nanti dihujat orang, kita diinggirkan orang, kita diapa orang. Tapi tugas saya kan memang bagaimana membentuk kepribadian anak saya. Nah, anak saya itu waktu itu lebih memilih BINUS dibandingkan UNHAS. Tapi kan Prof, secara manusiawi jujur saja. Orang tua nggak mau jauh dari anaknya. Tidak, saya kan kebetulan itu sudah menjadi wakil rakyat. Tapi dari segi biaya, kan memang lebih mahal BINUS dong. Ya, itulah mahal BINUS. Tapi kan dia berpikir saya lebih dekat sama ibu dan bisa kontrol ayah gitu loh. Oh sih. Nah, tapi waktu itu saya tidak berpikir itu. Karena kita tidak tahu ini kalau dalam hal menghadapi proses hukum, terkadang kita nggak tahu limitnya sampai berapa. Ya kan? Iya. Nah, jadi saya memberikan pengertian kepada anak saya tuh cukup lama. Dan dia bilang, saya takut Bu, saya mau kuliah di UNHAS, tapi saya takut hanya yang satu yang ditakuti, ospek, posma. Kenapa? Dia takut kalau orang bilang anaknya koruptor, anaknya ini, itu yang menjadi beban ini. Saya bilang harus film, kau perlihatkan kalau ayahmu tidak salah. Ini adalah korban politik. Nah, seperti ini. UNHAS juga. Dan mohon maaf, akhirnya kami menitipkan anak kami ke senior yang kebetulan juga teman dengan ayahnya, teman dengan saya juga yang di Sospol itu. Saya titip anak saya. Bagaimana anak saya itu punya kepercayaan. Dan alhamdulillah anak saya
menjadi lulusan cum laude Masya Allah. Unhas. Dan itu ya jadi gitulah Prof. Jadi tugas saya waktu itu saya harus tampil bersama anak-anak ya. Saya harus memperlihatkan kalau saya bisa bersama anak-anak bangkit ya. Dan anak-anak harus berhasil di tangan saya. Alhamdulillah. Katanya memang sih di dalam suatu keluarga itu kunci sukses anak-anak dan suami itu dari ibunya ya. Insya Allah. Jadi kira-kira kalau kota kita ini dapat ibu seperti Ibu Alia harusnya bisa sukses juga dong. Amin. Saya angkat lagi nih. Ya bagaimana saya juga tentunya ya mohon maaf saya terus memperjuangkan kaum perempuan. Oh ya. Nah, itu tentunya ya. Tapi Ibu melihat gender itu gimana? Jangan sampai lebay loh. Jangan sampai terlalu lebay juga. Kadang-kadang saya lihat perempuan harus gini, perempuan harus gitu. Ya, tapi kadang-kadang too much sometimes. Maksudnya maaf agak alay juga sih menurut saya ya. Karena proporsinya harusnya tetap sama dong. Mau laki-laki perempuan bukan berarti perempuan harus diberikan lebih dominan atau bagaimana. Kadang-kadang saya lihat ada beberapa program seperti itu. Contoh nih, waktu saya dapat beasiswa di Australia kemarin, itu kan 1:2 Bu, contoh sederhana. Yang laki-laki cuma boleh jatuh 1, jatuh perempuan 2. Masa? Asyik ada apa? Kok jadi lebay banget misalnya kan? Nah, kayak gitu. Harusnya kan ya disamain aja kali. Nah gitu. Menurut Ya. Ibu gimana? Ya, saya tentunya ya sebagai perempuan pasti membela perempuan, tetapi dalam proporsional tertentu ya kita juga harus juga bisa menempatkan diri sebagai perempuan ya. Karena ya sesungguhnya kodrat kita sebagai perempuan memang kesetaraan gender saya setuju. Tetapi tidak harus melampaui atau tidak harus menjadi pesaing laki-laki. Ya. Ya, itu ya. Apalagi kan ya suku Bugis Makassar kan kalau laki-lakinya itu nggak mau Ya, pasti. Iseng aleno di. Iya. Kodrat kita sebagai perempuan ya kalau sudah di rumah sebagai istri dari suami dan juga tentunya sebagai ibu dari anak-anak. Saya jadi mikir kadang-kadang. Kalau betul generasi gender ini, tapi ini kan istilahnya kita sudah kadung tua nih. Anggaplah saya pacaran. Umur berapa mungkin? Ya kira-kira 21 kalau saya nggak salah ingat ya. Sudah hampir 50. Kalau saya Lolita, Prof. Lolita ya. Lolos 50. Ya, saya Jelita. jelang 50 tahun. Saya bilang kadang-kadang gini, kalau gender seperti itu, gimana dong kalau motor mogok suruh diam dorong? Kan gender. Tidak juga lah. Kesamaan katanya, kesetaraan. Kan lihat porsinya. Wah, ada porsi ya. Porsi. Ya. Jadi harus memang ada proporsional daripada porsi tersebut. Jadi sama-sama tahu diri lah. Iya. Yang perempuan juga jangan minta lebih dari kodratnya. Betul. Supaya kami juga tidak memaksa dia menjalankan kodrat yang harusnya laki-laki. Betul. Keren tuh kalau gitu. Setuju, Pak. Cincai dah. Oke deh. Kita masuk yang santai-santai dulu, Ibu. Betul, maaf. Jawab. Hanya jawab cepat istilahnya. Jadi pemirsa, kalau di segmen kita ini ada namanya segmen tanya jawab cepat. Saya kasih 2 opsi sama tamu kita dan langsung Ibu langsung jawab tanpa terlalu banyak mikir. Boleh Bu ya? Boleh. Yang gampang-gampang dulu. Nah. Ya. Ibu lebih suka gunung atau pantai? Gunung. Kenapa? Dingin. Sejuk. Padam. Oh, sama dong. Artinya Ibu suka Malino nih. Oke. Emang lain ya suasananya ya? Lain. Soalnya dari sisi teknologi Bu, dari sisi saintifik, pantai maupun gunung itu sama-sama menghasilkan ion negatif yang sangat baik bagi tubuh kita untuk proses recovery dan lain-lain. Jadi tinggal pilih mau pantai atau gunung. Saya sendiri juga akan memilih gunung. Karena ademnya itu ya kali ya? Yeah. Ya mungkin. Apalagi kalau Malino kan kota bunga. Sekalian promosi Malino ini. Guys yang bukan dari Makassar, ayolah jalan-jalan ke sini. Lihat kota bunga kita. Oke, pertanyaan kedua Bu. Udah siap? Masih gampang. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Ya. Makanya sekarang ada kopi di situ ya.
Jadi cocok ini dengan obrolan kita ngopi ya. Ya. Kenapa kopi, Bu? Karena kopi itu apa ya? Kalau pahit kan selalu identikan pahit ya. Yes. Tetapi kan itu belum dirasakan. Kalau kalau kita sudah terbuat kan berarti sudah manis. Kopi juga selalu saya pakai dalam istilah bersama Pak Ilham itu kopi saya. Main lagi tuh. Ya ini kopi. Belok ya. Boleh lah. Iya. Aku pikir macam-macam. Macam-macam. Iya. Oke. Kopi. Jadi kopi ya. Oke deh. Kopi. Ini agak-agak berat ini. Siap-siap tarik napas dulu, Bu. Kalau seandainya bukan pemimpin partai, Ibu bukan dari Demokrat. Ya. Ibu melihat kekuatan Pak SBY itu apa? Saya melihat dari figur kekeluargaannya. Oke. Interesting. Ya. Jadi beliau sangat. Dan juga latar belakang mohon maaf ya, baik itu dari segi keluarga, dari pendidikan, ya, dan juga daripada jenjang karirnya. Ya, jenjang karirnya betul-betul dari nol, ibaratnya beliau itu adalah purna. Ya. Jadi bukan semata-mata kan kalau sebagai kepala daerah kan itu jabatan politik, tapi kan beliau itu sebelumnya memang kan ditempa daripada Militer itu kan? militer. Ya. Masih suka nyanyi nggak sih beliau? Suka, bahkan suka melukis. Kan melukis kali ya? Lukisannya bagus loh. Oh iya, nanti saya Bisa dijual loh itu. ya Keren itu, saya pernah lihat. Jago betul itu. nanti saya kasih hadiah Prof. Boleh nih. Boleh. Janji loh ya. Janji. Ini banyak yang nonton. Nanti saya bilang sama Pak SBY, saya beli ini, saya mau persembahkan untuk. Ya, karena saya suka gambar lukisan beliau. Ya, Saya lihat itu. alami. Iya, dan kayaknya lebih ke realistik ya. Natural realistik kalau saya lihat ya. Dia punya keren sih. Terus ada satu lagi nih. Sudah bukan pertanyaan, kita keluar sebelum, sudah berapa menit ini? Sekitar 5 menit lagi mungkin ya. Saya orang teknologi. Iya, Ibu, saya tahu. kebetulan guru besar saya itu kecerdasan buatan AI. Boleh dong saya nanya ini. Ada kekhawatiran teman-teman yang kalau saya biasa di dinas-dinas, dimanapun kalau saya kasih materi tentang AI ditanya di media-media televisi, Prof Bayu, itu AI bakalan gantiin manusia sih? Bener nggak ya? Bener ya gantiin manusia? Saya kadang-kadang jawab, dia tidak semua diganti. It depends, tergantung pekerjaannya itu apa. Terutama pekerjaan otot. Itu nanti ya industri, pekerjaan yang tidak terlalu melibatkan wisdom, empathy, dan lain-lain, dia akan diganti dengan AI. Nah, dengan revolusi AI yang akan masuk seperti ini, Ibu sebagai calon pimpinan, calon bundanya kita di Makassar, ya kalau terpilih ya, amin. Ibu melihat dilema AI itu seperti apa? Saya tidak melihat sebagai suatu dilema. Dilema. Tapi itu nanti akan jadi menjadi kebutuhan. Opportunities mana? Iya. Ya. Apalagi untuk generasi kita ke depan. Yes, generasi Z. Iya. Termasuk generasi Alpha yang lagi muncul. Iya. AI bisa ngapain, Bu, kira-kira untuk kita? Ya, bisa membantu kita. Ya, kalau memang ya inilah yang tadi kalau Prof katakan itu satu dilema, itu dilemanya mungkin karena manusia merasa tersingkirkan. Padahal sebenarnya tidak. Kan sebenarnya AI ini diciptakan juga oleh manusia kok. Iya kan? Manusia yang ciptakan. Betul. Ya kenapa kita tidak masuk ke dalam penciptaan itu, kita memberikan inovasi atau kita memberikan ide ya terkait daripada AI itu. Karena sesungguhnya ya yang membentuk manusia itu sendiri gitu. Ya. Jadi bukan menjadi persaingan gitu. Ya. Itu bukan kompetitif. Bukan. Malah harusnya supporting each other ya. Ya betul. Karena memang itu satu kebutuhan sekarang, Prof. Iya, mau tidak mau. Ya beda dengan pada saat kita yang sebelum-sebelumnya ya. Nah waktu itu Prof, insya Allah deh. Pada saat saya deklarasi, saya undang Prof juga, saya menantang Prof juga. Wow. Ya bagaimana kita memfikirkan ya generasi Gen Z kita, ya Z kita juga ya terkait daripada AI ini.
Karena memang ini sesungguhnya kita butuhkan. Apalagi saya sering turun ke daerah, bukan daerah ya, ke daerah-daerah pelosok ya, khususnya di Kota Makassar ini memang apalagi kondisi wifi itu menjadi suatu kebutuhan dan masih sangat-sangat minim. Iya. Ya. Nah nanti ke Walaupun depan. Starlink masuk nanti nih. Oh iya, walaupun Starlink kan itu loh Telkom ya. Iya. Ya tapi nanti ya pokoknya saya tetap membutuhkan Prof. Saya membuka ruang buat Prof ya. Bagaimana kita berdiskusi ke depan dan juga melibatkan generasi-generasi Gen Z tersebut. Kita juga membutuhkan masukan karena ya saya sudah 50 tahun Prof. Kan ya paling lambat itu 10 paling 10 tahun lagi lah. Ya kan kita ditinggal sama anak-anak kita ini dan mereka lah yang nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa kita dan pengganti kita. Kita butuh juga otaknya mereka, ya, tindakannya mereka dan juga tentunya inovasi serta masukan-masukan dari mereka. Ya, kita jangan mengunci diri kalau kita ini orang tua. Apa kau tahu ini nak? Apa kau tahu kan semua ini? Kau baru lahir juga. Lebih dulu kita lahir. Itu kadang-kadang selalu yang menjadi polemik kita sebagai orang tua. Apa tonji itu anak kecil? Apa tonji ini? Jangan disepelekan seperti itu. Iya. Karena mereka sudah manusia dewasa. Iya. Gitu. Bahkan mereka lebih canggih. Lebih kuat nonton YouTube-nya, lebih bagus Google-nya, lebih hebat di ChatGPT. Iya. Gitu. Ya saya contoh kecil saja. Anak saya yang bungsu itu masuk di jurusan komunikasi Universitas Pajajaran, ya. Dan sekarang ya terpakai ilmunya. Padahal saya suruh lanjut S2, teman. Cuma sudah ditawar beberapa perusahaan besar untuk menjadi PR. Ya karena memang padahal kalau kita kan dulu Prof ke kantor harus jam 8, pulang jam segitu. Ini tidak. Mereka yang penting dilengkapi dengan perangkat saja. Bisa work from home. Ya, itu. Indeed. Itu. Saya seperti itu. Seperti itu. Dan saya sangat happy Ibu ngomong seperti itu. Keren ya. Betul Prof. Oke. Kayaknya kita nggak bisa terlalu lama ini Bu. Padahal saya ingin berlama-lama. Saya juga pengen sih. By the way, kalau seandainya boleh closing statement, ada nggak sesuatu yang Ibu ingin sampaikan ke netizennya kami di Tajam News ini, khususnya di segmen ngopi? Saya atas nama pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak bisa hadir di sini ya, ikut bisa berdiskusi dengan Prof Bayu ya di sini dan juga tentunya disaksikan oleh pemirsa podcast ngopi. Saya berharap dan saya juga mohon doa restunya. Saya tadi sudah memberikan statement mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap mewakafkan diri. Saya butuh juga dari semua kalangan. Mari kita bergandeng tangan bersama karena bukti komitmen itu adalah tindakan ya, bukan hanya sekedar kata-kata. Saya ingat pesan daripada Pak Ilham, tanpa teman kita bukan siapa-siapa. Kita saja berbuat baik belum tentu orang baik sama kita. Tapi tetap yang jelas kita harus tetap berbuat baik ya demi kemuliaan Kota Makassar. Saya juga secara pribadi juga memberikan apresiasi Prof ya dan juga kepada partai-partai pengusung saya, khususnya kepada ketua partai saya di DPC Kota Makassar, Adi Rashid Ali yang telah juga memberikan tongkat estafet kepada saya dan memberikan kesempatan kepada saya. Dengan kesatrianya beliau akhirnya dengan legowo memberikan tongkat tersebut dan mempercayakan saya, dan kami sudah siap merapatkan barisan bersama-sama demi kemenangan dan kemuliaan Kota Makassar. Keren. Saya juga butuh Prof. Saya juga termasuk Dokter Bob. Ya, karena tanpa teman kita bukan siapa-siapa. You are nobody. Iya. Aduh, keren sekali Ibu Alia. Terima kasih banyak ya. Sehat, sukses selalu. Ya. Mohon doa restunya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, itulah tadi segmen di Ngobrol Pintar. See you next week. Bye. Assalamualaikum.